Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja. Kali ini, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jangan lupa kokohkan niat belajarmu, siapkan alat tulis. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Soal ulangan harian mata pelajaran PKN kelas 7. Nomor 1. Sarana yang paling tepat untuk penghayatan terhadap pemahaman Pancasila adalah lambang negara, yaitu A. Monumen Pancasila Sakti, B. Peta Indonesia, C. Burung Garuda Pancasila, D. Tugu Monas Jakarta. Soal nomor 2. Di dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis tentang dasar negara dengan rumusan urutan pertama 1 berbunyi A. Pri kemanusiaan, B. Pri kebangsaan, C. Mufakat dan demokrasi, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan boleh di pause. Nomor 3. Komitmen kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendiri negara wajib dipahami oleh A. Seluruh pejabat negara, B. Wakil-wakil rakyat, C. Generasi muda penerus perjuangan bangsa, D. Seluruh warga negara Indonesia. Sekali lagi silakan kalau yang jawab boleh di pause. Selanjutnya nomor 4. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia, sehingga tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari A. Kebangkitan Nasional, B. Kebangkitan Bangsa, C. Kesaktian Pancasila, D. Lahirnya Pancasila. Silakan boleh di pause terlebih dahulu. Nomor 5. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk A. Mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan pemimpin bangsa, B. Mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan daerahnya, C. Mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, D. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Nomor 6. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana A. Hubungan manusia dengan para pejabat negara, B. Manusia bertindak jika menghadapi bencana, C. Hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, D. Sikap manusia jika mengetahui perbuatan tercela. Silakan boleh diulangi kalau seandainya kelewat. Nomor 7. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang A. Mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, B. Dibuat oleh masyarakat untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, C. Ditentukan oleh pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, D. Diadakan kitab suci untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan pribadi dan lingkungannya. Nomor 8. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara A. Negara satu dengan negara lain, B. Negara dengan lembaga negara, C. Warga negara dengan warga negara, D. Negara dengan warga negara. Nomor 9. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, manusia A. Wajib beribadah kepada Tuhan,
B. Perlu memahami norma agama. C. Wajib mengenal Tuhan. D. Wajib hidup rukun. Silakan jawab. Nomor 10. Seseorang yang melanggar norma kesopanan biasanya A. Dikucilkan dalam pergaulan. B. Dibenci tokoh masyarakat. C. Hidupnya tidak tenang. D. Dibenci perangkat desa. Yang kelewat silakan boleh diulangi kembali ya. Nomor 11. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan A. Dasar negara. B. Hukum dasar. C. Naskah proklamasi. D. Lambang negara. Nomor selanjutnya, nomor 12. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat dengan BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal A. 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. B. 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. C. 10 Juni 1945 sampai 16 Juni 1945. D. 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Nomor 13. Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Insinyur Soekarno berpendapat bahwa merupakan meluapkan sejarah sama saja dengan menanggalkan A. Identitas bangsa Indonesia itu sendiri. B. Nasihat para leluhur bangsa. C. Pesan nenek moyang kita. D. Anjuran para pendiri bangsa. Sekali lagi silakan boleh diulangi lagi ya. Nomor 14. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan bahwa masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata yang terdapat dalam A. Piagam Jakarta. B. Rancangan Hukum Dasar. C. Rancangan Dasar Negara. D. Teks Proklamasi Kemerdekaan. Silakan boleh di-pause. Nomor selanjutnya, nomor 15. Contoh perilaku yang wajib dikembangkan oleh generasi muda adalah A. Suku memperhatikan perilaku pejabat negara. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. C. Belajar agar menjadi pegawai negeri. D. Bercita-cita menjadi pejabat negara. Silakan dibaca kembali. Nomor 16. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam A. Berbagai peraturan perundangan. B. Berbagai kebijakan pemerintah. C. Berbagai aturan tokoh masyarakat. D. Peraturan di daerah-daerah. Nomor 17. Usaha untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan hendaknya dimulai dari A. Kehidupan sekolah bagi pelajar. B. Lingkungan kemiliteran. C. Lingkungan kenegaraan. D. Kehidupan pribadi warga masyarakat. Nomor 18. Persamaan antara norma satu dengan norma yang lain, yaitu norma-norma tersebut A. Sama-sama dibuat oleh pejabat. B. Sama-sama berlaku secara umum. C. Boleh diubah jika diperlukan. D. Mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nomor 19. Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara disebut A. Hukum adat. B. Hukum dagang. C. Adat istiadat. D. Hukum privat. Nomor 20. Peraturan yang disusun pemerintah atau lembaga pemerintah disebut norma. A. Kesusilaan. B. Hukum. C. Agama. D. Kesopanan. Nomor 21. Rumusan Pancasila yang benar dan sah sila kedua berbunyi A. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
B. Prikemanusiaan atau internasionalisme. C. Persatuan Indonesia. D. Persatuan Bangsa Indonesia. Nomor 22. Sebagai pelajar yang dimiliki sifat setia terhadap negara, berkewajiban untuk A. Memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. B. Memperlihatkan perilaku pejabat. C. Memahami seluruh undang-undang. D. Menghafal nama-nama pahlawan. 23. Berikut ini yang bukan merupakan jiwa para pendiri bangsa yang perlu kita warisi bagi setiap warga negara, terutama pemuda dan pelajar adalah A. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. B. Suka dipuji oleh orang lain. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. D. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Nomor 24. Perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan serta memandang rendah terhadap bangsa lain. Pernyataan tersebut merupakan makna dari A. Nasionalisme arti luas. B. Anarkisme. C. Sosialisme. D. Nasionalisme arti sempit. Nomor terakhir, 25. Sejarah telah mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan A. Sekutu menguasai Indonesia. B. Bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. C. Jepang menguasai Asia. D. Belanda pergi ke Indonesia. Silakan untuk mengerjakan. Boleh diputar ulang.